Ya, petugas menemukan sejumlah pengungsi Rohingya berKTP palsu dengan nomor induk kependudukan milik warga Kota Medan. Polisi menetapkan satu orang etnis Rohingya sebagai tersangka dugaan penyelundupan manusia ke Aceh Besar. Sejumlah pengungsi Rohingya yang ditangkap ini kedapatan memiliki KTP palsu dari Kota Medan. Hasil pemeriksaan nomor induk kependudukan KTP palsu ini tidak sesuai dengan yang terdaftar sebagai warga Kota Medan. Diduga pengungsi Rohingya berKTP palsu ini merupakan bagian dari sindikat kasus penyelundupan manusia. Yang ingin saya sampaikan itu KTP-nya palsu, nick-nya betul nick dari warga Kota Medan, tapi begitu dibuka nick-nya sama foto dan namanya berbeda. Itu seperti sudah sindikat kita lihat. Sementara di Aceh, polisi menangkap seorang warga atas dugaan kasus penyelundupan manusia. Pelaku diketahui menjadi koordinator yang mengumpulkan para pengungsi di Camp Cox, Bangladesh yang sekaligus nahkoda kapal. Dari hasil penelusuran kami juga, dari 137 tersebut, ada 2 orang yang kami temukan sebagai warga negara Bangladesh, bukan Myanmar. Fungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox Bazar. Saat ini pelaku ditahan di Mapores Banda Aceh, bakal dijerat Undang-Undang Keimigrasian, terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara dan Banda Aceh, tim kontributor iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang ibu hamil penjaga warung makan terkena peluru nyasar polisi. Selongsong peluru menembus kaki korban saat polisi memberikan tembakan peringatan ketika menangkap 2 orang yang diduga pengedar sabu. Di lokasi warung makan di Jalan Merdeka, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi inilah Alda, penjaga warung makan yang tengah hamil 6 bulan, terkena peluru nyasar. Sebelum kejadian, tim narkoba Polres Tanjung Jabung Barat menerima laporan adanya 2 orang mencurigakan yang sedang transit di sebuah loket pemberangkatan. Saat akan ditangkap, keduanya melawan hingga polisi melepaskan 2 kali tembakan peringatan. Selongsong peluru menembus kaki korban hingga korban pun roboh. Saksi di lokasi mengaku melihat polisi melepaskan tembakan ke arah bawah. Itu kan, lalu dia tembak, dah tahu kan, tidak nampak kan semak-semak nih, dia nembak ke atas atau ke bawah pertama tuh. Terus pas dia bawa nyebrang tuh, dia nembak ke arah kuping, arah sini, ke bawah, bukan ke atas nembak. Makanya kami kira pistol mainan. Nah, tiba-tiba dia nembak, bunyi kuat, kok kaki kami terasa kayak serpihan gitu, sampai ada kan bekasnya. Yang ketangkap tadi dibawa ke kantor polisi, rame lah yang tahu sampai Kapolres itu sana. Terus diuruskan orang ke diprioritaskan, nggak dirujuk ke Jambi. Ibu-ibu dari sana berarti anik ini. Korban dilarikan rekan-rekannya ke UGD Rumah Sakit Daud Arif, Kuala Tungkal. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait peluru nyasar anggotanya. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Sementara di Palembang, seorang oknum polisi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan usai viral akibat melakukan intimidasi menggunakan senjata tajam. Dalam rekaman video amatir ini terlihat oknum polisi Bribda Edi Purwanto mengintimidasi dan mengancam warga. Video ini viral dengan menyebut oknum polisi mengancam warga menggunakan senjata tajam setelah anaknya yang mengendarai SUV terlibat kecelakaan dengan korban. Oknum polisi yang bertugas di Polsek Muara Padang, Polres Banyuasin, Sumatera Selatan ini pun mendatangi lokasi dengan mengendarai mobil mewah setelah dihubungi anaknya dan melakukan intimidasi pada korban. Penyidik Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menetapkan Bribka Edi Purwanto sebagai tersangka yang berdasarkan laporan korban, pemeriksaan saksi, dan barang bukti. Tersangka kini ditahan di Bitpropam Polda Sumatera Selatan. Barang bukti berupa viral video, kemudian senjata tajam yang digunakan sudah kami lakukan penyitaan. Sudah ditahan, Bang. Dan saat ini yang bersangkutan sudah diamankan oleh bidang profesi dan pengamanan Polda yang kebetulan juga ikut serta dalam kegiatan pemeriksaan yang kami lakukan. Tersangka bakal dijerat pasal 335 KUHP tentang pengancaman, terancam 1 tahun penjara.
Kasus pengancaman ini telah diperiksa di Ditpropam Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, kasus positif aktif COVID-19 di ibu kota terus melonjak jelang Natal dan Tahun Baru. Ratusan warga kembali serbu posko vaksinasi gratis di kantor Dinas Kesehatan DKI Gambir, Jakarta Pusat. Rata-rata warga mengaku sengaja melengkapi vaksin dosis keempat dan kelima lantaran takut terpapar COVID-19 saat perjalanan keluar kota pas libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sejak pagi puluhan warga terus berdatangan di posko vaksinasi COVID-19 yang digelar Pemprov DKI Jakarta di kantor Dinas Kesehatan, Jalan Kesehatan Gambir, Jakarta Pusat. Warga rela antri demi mendapatkan vaksinasi COVID dosis keempat dan kelima. Angka kasus baru COVID-19 khusus di Jakarta memang terpantau tengah mengalami peningkatan. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, angka kasus positif harian COVID-19 di ibu kota tembus di angka sekitar 200 kasus per hari. Bahkan dari 10 orang yang dites PCR, 4 diantaranya diketahui positif COVID-19. Tak pelak, warga ramai melengkapi vaksinasi dosis keempat dan kelima lantaran takut terpapar COVID-19 saat melakukan perjalanan keluar kota saat libur Natal dan Tahun Baru. Sebenarnya yang pertama sih tujuan utamanya karena mau menjelang liburan Nataru ya, karena biar bisa pulang. Takutnya tiba-tiba pemerintah ada himbauan baru. Terus yang kedua karena COVID-nya emang lagi melonjak lagi. Meningkatnya kasus COVID-19 di Jakarta diprediksi akibat iklim pancaroba yang membuat daya tahan tubuh menurun. Selain itu, tenggat waktu vaksinasi dosis keempat yang telah melewati masa aktif 6 bulan juga membuat warga rentan terpapar COVID-19. Karena musim pancaroba, peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan ini membuat imunitas manusia menjadi lebih rendah. Kedua adalah karena vaksinasi dosis keempat itu sudah lebih dari 6 bulan, tentunya jumlah imunitas dan juga kadar antibodi, titer antibodi dalam tubuh kita juga sudah menurun. Warga yang ingin melengkapi vaksinasi COVID-19 bisa mendatangi sentra vaksinasi di 44 lokasi Jakarta, termasuk kantor Dinas Kesehatan DKI. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, tak hanya di Jakarta, kasus COVID-19 di Kota Bandung, Jawa Barat juga terpantau meningkat. 51 orang dinyatakan positif COVID-19, 13 diantaranya dirawat di rumah sakit. Penyebaran kasus COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Di Kota Bandung, Jawa Barat, 51 orang dinyatakan positif COVID-19. 13 orang diantaranya dirawat di Rumah Sakit Kota Bandung, bahkan 1 pasien dalam kondisi berat. Pemerintah Kota Bandung mengimbau warga agar waspada dalam menjalankan aktivitas di tengah lonjakan kasus COVID-19. Dari sebagainya, baru kemarin kita bicara 25, ternyata sekarang sudah ada 51. Supaya apa? Supaya waspada ya, kalau ada orang yang kurang sehat ya harus secepatnya penanganan ya, apakah cukup dengan masker atau dengan pola hidup PHBS. Warga diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas keseharianan. Warga juga diminta agar melengkapi dosis vaksin COVID-19 hingga selesai agar terbentuk ketahanan tubuh yang baik di tengah gempuran kasus COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Pingkran, iNews melaporkan. Ya, memasuki musim pancaroba, masyarakat diminta waspada terhadap wabah ispa dan demam berdarah. Peningkatan pasien di sejumlah kota di Indonesia membuat masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan kebersihan wilayah. Puluhan pasien berbondong-bondong mendatangi sejumlah fasilitas kesehatan di Bogor, Jawa Barat. Seperti di Puskesmas Lewi Sadeng ini, memasuki musim pancaroba, pasien infeksi pernapasan akut atau ISPA serta demam berdarah mengalami peningkatan. Rata-rata pasien yang terjangkit ISPA mengeluhkan demam, sesak nafas, hingga batuk dan flu. Sementara berdasarkan data, terdapat 2 pasien DBD yang dirawat di puskesmas ini. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, petugas Dinas Kesehatan mulai gencar melaksanakan fogging ke sejumlah lokasi permukiman warga untuk mengantisipasi penyebaran wabah demam berdarah saat musim pancaroba.
Permintaan fogging ini dilakukan atas desakan warga terkait banyaknya warga yang terjangkit DBD dan menjalani perawatan di rumah sakit. Dinas Kesehatan setempat menyebut sudah 2 warga yang meninggal dunia akibat DBD, sementara puluhan lainnya masih menjalani perawatan. Terjadi peningkatan khususnya November dan Desember ini kita ada 13 kasus dan sudah ada yang meninggal itu di bulan November 2 orang. Dinas Kesehatan Mandeling Natal meminta warga berperan aktif menjaga lingkungan, terutama tumpukan sampah yang rentan tergenang air dan menjadi sarang nyamuk. Dari Bogor, Jawa Barat dan Madinah, Sumatera Utara, Wildan Hidayat dan Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Dari informasi lainnya, masih tingginya harga cabai di pasaran membuat operasi pasar cabai murah yang digelar di Sperindak Kabupaten Tangerang, Banten Selasa pagi diwarnai kericuhan. Ratusan ibu rumah tangga yang sudah mengantri lama terlibat saling dorong hingga beberapa diantaranya terjepit di dalam antrian. Ratusan mak-mak terlibat aksi saling dorong saat digelar operasi pasar cabai murah di Gedung Gor 3 Raksa Kabupaten Tangerang. Aksi saling dorong setelah mak-mak mengeluh sudah lama mengantre dan khawatir tidak kebagian cabai murah. Bahkan beberapa mak-mak terlihat terjepit hingga nyaris terjatuh. Guna mencegah jatuh korban, petugas segera mengatur dan meminta warga untuk tertib. Pada operasi pasar ini 1 kilogram cabai rawit merah dijual Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram. Operasi pasar cabai murah rencananya akan terus digelar hingga harga cabai stabil. Aduh, dari jam 8, sekarang jam berapa? Jam 10, 2 jam. 50.000 kalau yang di sini mah, nggak tahu di pasar mah 90 katanya. Sementara di Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur, puluhan mak-mak rela berpanas-panasan antre sembako murah. Hanya dalam waktu setengah jam, beras 1,5 ton dan bahan dapur lainnya ludes diborong mak-mak. Tim Liputan News melaporkan. Ya, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sayuran dan sembako di pasar tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur mengalami penurunan. Meski ada penurunan dengan harga cabai, pedagang mengatakan H-2 jelang Natal harga akan naik kembali. Sejumlah komoditi pasar mengalami kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Salah satunya di pasar tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur. Komoditas yang naik harganya diantaranya bawang merah yang kini dijual Rp40.000 per kilogram dan cabai keriting yang naik harga dari Rp20.000 ke Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah yang sempat tembus Rp120.000 per kilogram kini dijual Rp90.000 per kilogramnya. Para pedagang memprediksi 2 hari sebelum Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan sayur mayur akan naik kembali. Sebelum Natal tahun baru suka ada kenaikan lagi tuh. H-2 sebelum Natal sama H-2 sebelum Tahun Baru itu ada peningkatan lagi harganya. Harga naik lagi. Apalagi jagung kalau di Tahun Baru itu suka melonjak harganya. Kalau melonjak jagung. Dari jagung. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, harga sembako seperti telur ayam, beras dan gula pasir serta minyak goreng curah terus meroket. Kenaikan harga terjadi selain karena berkurangnya pasokan dari bandar ke pasaran, juga merupakan tradisi tahunan setiap kali menghadapi momentum perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk harga telur ayam dari biasanya Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Beras dari sebelumnya Rp12.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara minyak goreng curah dari biasanya Rp13.000 menjadi Rp16.000 per liter. Menurut pedagang, kenaikan harga sembako terjadi berangsur dengan selisih antara Rp1.000 hingga Rp5.000 yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat dan omset pedagang. Dari Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Huang dinonaktifkan dari Ketua BEM UI lantaran diduga melakukan kekerasan seksual. Melki membantah tudingan dan mengaku siap jalani proses hukum. Surat penonaktifan Melki yang viral di media sosial menuai tanggapan miring dari netizen, salah satunya karena terdapat perbedaan nomor mahasiswa Melki Huang. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dinonaktifkan dari Ketua BEM UI karena diduga melakukan kekerasan seksual.
Penonaktifan Melki pertama kali diunggah oleh akun media sosial Twitter @bulanpemalu. Dalam unggahannya, akun tersebut melampirkan tangkapan layar penonaktifan Melki Huang dan pernyataan Wakil Ketua BEM UI yang menggantikan tugas Melki untuk sementara. Dalam unggahan lainnya, akun Bulan Pemalu juga mengunggah tangkapan layar surat penonaktifan Melki Huang. Namun unggahan ini mendapat komentar miring netizen lantaran terdapat perbedaan nomor mahasiswa Melki Huang. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Melki membantah isu kekerasan seksual yang dituduhkan kepada dirinya. Sampai hari ini saya merasa tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan seksual gitu. Siap. Sebelum kasusnya begini kan tetap harus melalui proses-proses hukumnya kan. Proses hukumnya kan juga saya yang bikin aturannya, jadi ya udah kita ikut aja. Kalau kita selama kita merasa kita nggak salah, gas aja, tunggu aja mas. Sementara pihak kampus menyerahkan penanganan kasus dugaan tindakan kekerasan seksual yang melibatkan Melki Huang kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS. Ya, keputusan dari BEM dengan mekanisme di internalnya mereka. Kami pikir ini lebih baik ditanyakan langsung kepada BEM. Sedangkan di UI, jika ada kasus-kasus menyangkut laporan menyangkut kekerasan seksual, bisa diajukan kepada Satgas PPKS. Melki Huang, mahasiswa Fakultas Hukum UI, dikenal kerap melontarkan kritik kepada pemerintah, baik melalui tulisan maupun saat berorasi. Salah satunya, Melki mengkritisi keputusan MK terkait dengan batas usia minimal Capres dan Cawapres dalam pemilu 2024. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dari informasi selanjutnya, sebuah mobil SUV berplat dinas Polri diduga digunakan kampanye oleh seorang caleg DPR RI di Tangerang, Banten. Setelah viral di media sosial, polisi turun tangan memanggil caleg tersebut untuk klarifikasi. Mobil SUV berplat Polri dan mobil perlogo partai berjalan perlahan diikuti beberapa orang di Jalan Raya Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Salah seorang menempelkan stiker di sebuah gerobak milik warga, sementara dua orang lainnya berjalan sambil membawa alat peraga kampanye. Setelah videonya viral, polisi memanggil pemilik yang merupakan caleg DPR RI untuk klarifikasi. Selain diberi sanksi tilang, plat dinas polisi dan lampu strobo yang terpasang di mobil milik caleg DPR RI ini pun dicopot. Polisi kemudian berkoordinasi dengan Bawaslu dan Bitropam untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan plat nomor, selanjutnya berkaitan dengan kendaraan yang digunakan nanti akan diklarifikasi oleh Bapak Zulfikar, termasuk latar belakang mengapa sampai terjadi kegiatan yang diduga merupakan pelanggaran pidana pemilu. Tentang peristiwa ini terjadi, tentu saya manusia biasa, tidak luput atas kehilafan dan kealpaan, mohon dimaafkan. Zulfikar menambahkan mobil berplat polisi itu merupakan mobil pribadinya dan bukan mobil dinas kepolisian. Zulfikar menyebut plat Polri yang digunakan di mobilnya didapat secara resmi. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki transaksi janggal senilai ratusan miliar rupiah yang diduga digunakan sebagai dana kampanye pemilu 2024. Sebelumnya KPU menerima surat dari PPATK terkait adanya temuan transaksi janggal ratusan miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki transaksi janggal senilai ratusan miliar rupiah yang diduga digunakan sebagai dana kampanye pemilu 2024. Cawapres Ganjar Pranowo ini tegas meminta agar Bawaslu menyelidiki temuan ini. KPU sebelumnya menyatakan menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan terkait transaksi janggal senilai ratusan miliar rupiah. Mahfud juga meminta agar KPK tidak tinggal diam dan segera memeriksa temuan janggal ini. Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik itu uang apa. Yang kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, biasanya kalau politik itu kan pencucian uangnya, uang halal, uang haram itu dihalalkan. Saya ditangkap agar tidak terjadi. Jadi jangan diam KPK-nya maupun Bawaslu-nya.
Sebelumnya, Kepala PPATK menemukan transaksi janggal ratusan miliar rupiah yang diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024. Ini lantaran transaksi terjadi di masa kampanye. PPATK menjelaskan adanya rekening bendahara parpol pada periode April hingga Oktober 2023 yang terjadi transaksi uang baik masuk maupun keluar dalam jumlah yang sangat besar. PPATK menelusuri aliran dana kampanye yang seharusnya mengalir ke rekening khusus dana kampanye malah menurun. Sementara aliran dana di luar rekening kampanye yang melibatkan parpol dan pihak terkait meningkat 100%. Bahkan tak tanggung-tanggung nilainya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, justru pada RKDK yang harusnya keluar masuknya itu tinggi, malah dia melandai. Nah, lalu di sisi lain rekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya justru melonjak secara tajam, bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Terdapat pula dugaan aliran dana kampanye yang berasal dari tambang ilegal. PPATK berkomitmen akan terus menganalisis data yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang bersih dan transparan untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat Cawapres, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri mengatur strategi. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, meyakini Mahfud MD mampu ungguli debat. KPU Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Beberapa hari lagi, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden pemilu 2024. Debat akan digelar pada Jumat 22 Desember. Komisi Pemilihan Umum dipastikan akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden. Sementara itu, format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Satu-satunya teknis debat yang diubah hanya penempatan podium untuk kandidat. Ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana cawapres. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bahkan ungkap Mahfud MD mampu ungguli debat KPU. Dalam persiapannya, Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Prof. Mahfud kan sosok dosen, tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR. Beliau tetap tenang. Sehingga dengan kekayaan pengalaman dari Prof. Mahfud, kami meyakini bahwa Prof. Mahfud akan memiliki daya unggul. Apalagi kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, termasuk ekonomi digital sekalipun, green economy, kemudian kebijakan-kebijakan berdasarkan bagaimana mendayagunakan APBN untuk kepentingan rakyat, Prof. Mahfud itu sudah pakarnya. Pada debat Cawapres ada 6 tema yang dibahas. Tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai debat Capres, Jumat malam giliran para calon wakil presiden menjalani debat perdananya. Siapa kira-kira cawapres yang menurut warga akan mendominasi debat Jumat malam dan siapa cawapres yang paling banyak dikritisi? Berikut ulasannya. Kalau dari sisi pengalaman saya lebih prefer sepertinya lebih unggul si Mahfud MD ya. Karena dari sisi usia dan pengalaman beliau lebih unggul dari Caimin maupun Gibran. Saya rasa debat cawapres ini yang lebih perlu mempersiapkan diri dan mental adalah Gibran. Karena beliau salah satu cawapres yang termuda sepanjang sejarah Indonesia dan juga pasti akan diserang oleh kedua cawapres yang lain. Karena kedua cawapres yang lain itu lebih berpengalaman dari segi politik.
dengan Mahfud MD karena beliau sudah berkiprah lama ya di dunia pemerintahan, politik segala macam. Untuk Gibran dan Caimin, mungkin untuk Gibran sendiri kan karena masih baru, jadi saya kurang yakin nih apakah dia akan menang mengungguli para seniornya. Dan untuk Caimin sendiri, saya juga kurang paham backgroundnya, jadi saya juga nggak bisa banyak komentar tentang Caimin. Pasti sih akan mengkritisi satu sama lain, namanya juga debat ya. Cuman yang menurut aku sih yang bakalan unggul itu ya Caimin dan Mahfud MD. Ya seperti debat capres sebelumnya lah, yang paslon 1 akan mendebat paslon 2 dan 3 juga akan mendebat paslon 2, seperti itu. Mungkin dari pengalamannya sendiri itu Mahfud MD itu dapat nilai plus ya, dan juga Caimin. Namun buat Gibran sendiri itu patut untuk dilihat ya, karena memang beliau itu sekarang menukangi Solo dan sepertinya Solo sedang meningkat. Dan mungkin kalau dilihat Mahfud MD dan Caimin, tapi sangat perlu ditunggu itu buat Gibran sendiri. Amin akan mengkritisi Gibran. Udah pasti gitu, udah pasti. Kalau Mahfud mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau Mahfud ke Amin iya kritis juga. Jadi Amin ke Gibran, Mahfud ke Amin gitu. Ya, kritikan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang pembangunan jalan tol yang dianggap tidak menguntungkan tukang becak menuai beragam komentar. Salah satunya komentar dari Ridwan Kamil yang menyoroti pernyataan Muhaimin Iskandar di media sosial. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar melemparkan kritik terhadap pembangunan jalan tol yang selama ini dilakukan pemerintah. Kritik ini ia sampaikan saat berkampanye di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi. Dalam pidatonya, ia mengatakan pajak pembangunan diolah pemerintah untuk pembangunan jalan tol yang notabene-nya tidak bisa dinikmati oleh tukang becak. Muhaimin mengklaim hal itu adalah curhatan dari tukang becak yang ditemuinya saat berkampanye. Ucapan Muhaimin kemudian diberitakan oleh media hingga mendapat respon dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil menulis responnya di kolom komentar media sosial media massa tersebut. Di kolom komentar Instagram milik media massa tersebut, Emil mengunggah beberapa poin sebagai respon ucapan Muhaimin Iskandar. Emil mengatakan jalan tol bisa mempermudah distribusi komoditas ke berbagai daerah. Jalan tol juga bisa memudahkan tukang becak yang dimaksud Muhaimin untuk mudik ke kampung halaman dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Saling selepet komentar Ridwan Kamil dan Muhaimin pun memancing berbagai komentar di akun Instagram media tersebut. Kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Lombok, Nusa Tenggara Barat dihadiri ribuan simpatisan dan relawan hingga kader dan partai pendukung. Ribuan simpatisan dan pendukung dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menyambut kedatangan calon presiden Anies Baswedan. Kampanye calon presiden nomor urut 1 ini dipusatkan Stadion 17 Desember atau Gor Turidil, Mataram, Selasa siang. Dalam orasi politiknya, Anies Baswedan menggaungkan semangat perubahan dan mengajak masyarakat NTB untuk memilih pasangan Amin, Capres-Cawapres nomor urut 1 untuk Indonesia berkeadilan dan lebih maju. Kita berkumpul di sini bukan sekedar berkumpul untuk saling jumpa. Perhatikan, kita berkumpul di sini untuk mengirimkan pesan kepada semua bahwa Nusa Tenggara Barat siap menjadi penggerak perubahan Indonesia. Siap menggerakkan perubahan. Siap yang terdepan. Anies Baswedan menyatakan optimis perubahan dapat diwujudkan dan dimulai dari NTB. Anies pun meminta masyarakat pendukungnya untuk memenangkan tidak hanya dirinya, melainkan juga caleg dari partai pendukung dan pengusung pasangan Amin, yakni Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Umat.
Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, reklame pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran berada di atas pos polisi lalu lintas Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur viral di media sosial. Reklame ini ramai diperbincangkan lantaran keberadaannya tepat di atas pos polisi hingga menimbulkan tanda tanya netralitas kepolisian. Reklame pasangan Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran di atas pos polisi lalu lintas Persimpangan Pacing, Kabupaten Mojokerto viral di media sosial. Bagaimana tidak, gambar Capres dan Cawapres ini berdiri tegak di atas pos lalu lintas Polres Mojokerto. Reklame Prabowo Gibran yang terpasang sejak 2 pekan lalu ramai diperbincangkan di lini masa karena menyangkut netralitas kepolisian dalam pemilu 2024. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menilai pemasangan reklame melanggar estetika karena berada di atas pos polisi. Bawaslu memastikan reklame tidak ada kaitannya dengan pihak kepolisian dan murni hasil pemasangan pihak vendor. Bawaslu juga telah mengambil tindakan dengan menurunkan reklame. Kampanye tersebut tidak mempertimbangkan kaitannya dengan etik dan estetika. Nah, oleh karena itu pada hari ini Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberi saran perbaikan melalui KPU Kabupaten Mojokerto untuk agar tim pemasang untuk melakukan perbaikan. Pemirsa, Capres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo akan mengkaji ulang syarat usia yang tertera pada lowongan kerja bila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pekerjaan. Usai melakukan safari politik di Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Jawa Barat. Kali ini Ganjar menghadiri Food and Agriculture Summit serta dialog calon presiden di IPB Convention International Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan ini Ganjar menyampaikan akan mengkaji ulang syarat usia yang tertera pada lowongan kerja jika terpilih sebagai Presiden RI ke-8. Menurutnya perubahan syarat usia pada lowongan pekerjaan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. 7%, saya pernah menghitung pertumbuhan ekonomi di atas itu masalah. Saya orangnya itu kita review, kita carikan yang pas ya. Saya kira nggak ada kok pembatasan, beberapa di negara maju juga bisa kok. Mungkin tesnya bukan soal usianya kali ya, kondisi fisik masing-masing gitu. Saya kira informasi ini pernah juga disampaikan oleh kawan-kawan buruh, penting untuk kita review itu. Ya, dalam upaya mendukung UMKM dan pengrajin lokal, istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atikoh mengunjungi komunitas pengrajin bambu di Trenggalek, Jawa Timur. Siti Atikoh bahkan ikut menganyam besek bersama warga dan mendengarkan curhat mereka tentang kendala mereka dalam produksi besek. Sesampainya di Desa Winong, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, istri Capres nomor urut 3 tersebut disambut meriah oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang merupakan pengrajin produk bambu ini mengajak Siti Atikoh menganyam besek bersama. Selain itu, ibu dari Alam Ganjar ini juga mendengar curhat dari para pengrajin bambu atas keresahan mereka dalam penjualan produknya. Dalam kegiatan safari politik ini, Siti Atikoh Ganjar juga mengenalkan KTP Sakti kepada ibu-ibu di Trenggalek sebagai program unggulan dari pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Perlu banyak-banyak kartu menunjukkan KTP sudah bisa dapat semua program, mulai program kesehatan dan lain-lain. Tujuh apa bahkan pastes sudah sampaikan ya, nanti salah satu programnya Ganjar Mahfud itu adalah KTP Sakti. Saktinya gimana sih? Apakah KTP-nya bisa main silat? Bukan ya, gitu. Nanti KTP
dapat itu ya kartu KIP gitu ya, atau kartu-kartu yang lain, kartu bansos, TKP atau yang lain, dan nanti dijadikan satu semua. Itu biar datanya lebih mudah. Soalnya kemarin ini banyak misalnya yang orang mampu malah dapat bansos, yang tidak mampu malah tidak dapat apa-apa lah. Ini untuk mengurangi risiko yang seperti itu. Jadi yang menerima adalah benar-benar yang Didampingi para kader partai pengusung Ganjar Mahfud, Siti Atikoh juga melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Maruk Hidayah di Trenggalek, Jawa Timur. Disambut para santri, Siti Atikoh juga mendengar aspirasi dari pondok pesantren. Atikoh disambut baik pihak pesantren dengan hadroh yang dimainkan oleh para santri. Istri Capres nomor urut 3 ini senang bisa mengunjungi Ponpes Maruk Hidayah dan akan menampung segala aspirasi yang disampaikan. Atikoh mengagumi pondok pesantren ini dengan sistem pendidikannya yang baik untuk para pelajar yang ingin belajar agama. Ya, selain itu istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga jalan-jalan di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur. Siti Atikoh menyapa warga sambil mencicipi kuliner setempat. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melakukan kegiatan melaku-melaku nang Tunjungan atau jalan-jalan di Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Siti Atikoh didampingi oleh Putri Gus Dur, Yeni Wahid, serta sejumlah perwakilan beberapa partai koalisi. Saat menyusuri Jalan Tunjungan, Siti Atikoh menyapa warga dan beberapa kali berhenti di area musik untuk berjoget. Siti Atikoh sempat memuji konsep Jalan Tunjungan yang tetap ramai meski bukan malam minggu. Siti Atikoh pun menyempatkan diri mencicipi kuliner produk UMKM. Dari Surabaya, banyak anak-anak kreatif, ada juga tadi orang tua yang bermusik luar biasa dan anak-anak muda yang luar biasa. Apa yang perlu dibenahi Tunjungan sebagai konsep pariwisata di Kota Surabaya? Kalau saya udah bagus ya, udah bagus, dan tadi meskipun bukan malam minggu juga ramai sekali, makanannya juga enak-enak. Selain jalan-jalan di Tunjungan, Siti Atikoh juga akan melakukan safari di beberapa wilayah Jawa Timur. Di antaranya mengunjungi eks-lokalisasi Doli dan beberapa kota lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, sebagai upaya penyelamatan dan mengurangi pencemaran air di Danau Batur di Bangli, Bali, Alam Ganjar, anak calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, ambil bagian dalam menuangkan cairan ekoenzim. Sementara itu pihak Bawaslu menurunkan rekaman calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran dari atas pos polisi lalu lintas, sedangkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Islamic Center Mataram. Bersama komunitas lingkungan Pancawara Alam Ganjar, putra dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menuangkan cairan ekoenzim di Danau Batur, Bangli, Bali. Ratusan jerigen cairan ekoenzim yang dituangkan sebagai upaya penyelamatan dan mengurangi pencemaran air di Danau Batur. Dengan adanya cairan ekoenzim membuat lapisan bawah danau mendapat oksigen yang cukup sehingga membantu percepatan pertumbuhan mikroorganisme pengurai polutan. Pada kesempatan itu, Alam Ganjar pun mengungkapkan pengalaman pertamanya menikmati udara sejuk Kintamani bersama komunitas lingkungan setempat sambil melakukan aksi positif untuk lingkungan setempat. Itu pengalaman luar biasa banget sih yang aku dapatkan di sini, karena selain dapat pemandangan yang indah, terus juga bisa ngobrol, bisa melakukan kegiatan positif sama teman-teman yang mempunyai visi sama saya. Alam Ganjar berharap masyarakat terutama generasi muda tetap ikut andil menjaga dan merawat lingkungan. Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa haram golput dalam pemilu. Ketua MUI Kholil Nafis menyatakan memilih pemimpin hukumnya wajib. KPU mencatat jumlah golput terbesar terjadi pada pemilu 2009 yang menyentuh angka 25,19%. Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa golongan putih alias golput di pemilu adalah haram.
Fatwa haram golput oleh MUI ini bukanlah perihal baru. Pernyataan serupa dinyatakan MUI pada pemilu 2019. Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Khalil Nafis menerangkan, memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah haram, karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Kalau kerangka bahwa semua di antara kita punya hak memilih dan tidak memilih, oke, hak iya, Islam mengakui itu. Tapi setiap hak dalam Islam ada tanggung jawab. Artinya tanggung jawab keagamaan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah sesuai kriteria. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, tingkatan golongan putih alias golput dengan jumlah terbesar terjadi pada pemilu 2009. Pada pemilu 2004, persentase golput menyentuh angka 20,24%. Di pemilu 2009, kelompok yang memilih golput meningkat menjadi 25,19%. Dan di pemilu 2014, angka golput turun menjadi 20,22%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah golput di pemilu 2019 turun signifikan, menyentuh angka 18,2%. Seruan menggunakan hak pilih tak sudahnya menggema di agenda 5 tahunan pemilu. Jika para kandidat tengah bergerilya berebut suara, mampukah giat kampanye kandidat Capres-Cawapres 2024 menekan jumlah pemilih golput? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, TGB Muhammad Zainul Majdi belusukan ke kampung-kampung warga di Nusa Tenggara Barat. TGB ingin memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menjadi pilihan utama. Belusukan Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud TGB Muhammad Zainul Majdi dimulai dengan menyapa warga Kampung Pancor Sanggeng, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo NTB Hajah Siti Rohmi Jalilah, TGB yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini berdialog dan menyerap aspirasi warga, serta mensosialisasikan program dan visi misi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Ya, saya sampaikan yang mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, untuk menunaikan hak pilih dan tanggung jawab sebagai warga negara dengan cara yang aman, dengan baik, dan menghormati satu sama lain. Dalam kunjungannya ke NTB, TGB juga mengunjungi warga dan tokoh masyarakat Desa Merce, Narmada, Lombok Barat. Dalam silaturahmi ini, TGB mengajak warga untuk aktif dalam pemilu 2024 dengan memastikan diri terdaftar di DPT dan hadir untuk memilih calon pemimpin di TPS. Dalam belusukan ke Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, TGB juga memastikan alat peraga kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud terpasang di rumah dan lingkungan warga. TGB optimis pasangan nomor urut 3 ini menjadi pilihan utama masyarakat NTB dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang pemilu 2024, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI menggelar konsolidasi yang diikuti seluruh pengurus dan kader se-Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram. Seluruh kader dan pengurus juga harus memastikan diri terdaftar di DPT dan mengikuti pemilu dengan datang ke TPS. Rapat konsolidasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI dihadiri langsung pendiri sekaligus Ketua Umum PB NWDI TGB Muhammad Zainul Majdi. TGB yang Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud mengajak seluruh pengurus dan kader NWDI untuk kompak dan bersatu pada pemilu 2024 mendatang. TGB juga mengingatkan agar para pengurus dan kader untuk datang ke TPS pada pemilu 2024 dan memilih calon pemimpin yang telah diputuskan dan ditetapkan bersama. Kalau memang kita terlambat, maka kecepatan pada masa-masa terakhir harus kita tingkatkan. Bergeraknya harus intensif.
turun dari rumah ke rumah. Sementara itu, TGB Zainul Majdi yang juga Rektor Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor mewisuda 398 mahasiswa di Gor Hamzan Wadi, Komplek Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, Pondok Pesantren Darun Nahdlatain NWDI Pancor, Lombok Timur. Kepada wisudawan dari 10 program studi di 3 fakultas yaitu Tarbiyah, Syariah, dan Fakultas Dakwah ini, TGB mengingatkan agar para alumni dan kader NWDI terus menebar nilai Islam rahmatan lil alamin dan nilai kebangsaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Stasiun Manggarai kembali melakukan switch over atau perubahan jalur seiring diaktifkannya kembali jalur 1 dan 2 usai direnovasi. Komuter lain Cikarang tujuan Tanah Abang Kampung Bandan yang semula di jalur 6 dan 7 kini dialihkan ke jalur 1 dan 2. Sementara itu komuter lain Cikarang tujuan Bekasi Cikarang dari jalur 8 kini berada di jalur 3 dan 4. Dan berikut laporan reporter Muhammad Zulhilmi. Ya, hari ini Stasiun Manggarai Jakarta kembali melakukan switch over ke-7 atau perubahan jalur seiring diaktifkannya kembali jalur 1 dan 2 usai dilakukan renovasi. Namun tidak ada perubahan jalur yang signifikan yang terjadi di Stasiun Manggarai ini, di mana untuk pada lantai dasar masih diperuntukkan untuk komuter lain Cikarang dan juga komuter lain kereta Bandara Soekarno-Hatta dan juga kereta api jarak jauh. Sementara itu untuk komuter lain Bogor juga tidak mengalami perubahan dan tetap menggunakan peron yang sama. Namun hanya beberapa jalur atau peron saja yang berubah dari awal semula, di mana diantaranya yakni komuter lain Cikarang tujuan Tanah Abang Kampung Bandan yang semula berada di jalur 6 dan 7 saat ini dialihkan menjadi jalur 1 dan juga 2. Sementara itu untuk komuter lain Cikarang tujuan Bekasi Cikarang yang semula berada di jalur 8 kini berubah menjadi jalur 3 dan juga 4. Kemudian komuter lain feeder tujuan Tanah Abang Kampung Bandan yang semula berada di jalur 6 dan 7 saat ini berubah menjadi jalur 1 dan juga 4. Perubahan jalur ini semata untuk meningkatkan pelayanan dan juga meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna untuk meningkatkan layanan integrasi antar moda. Dan diharapkan nantinya Stasiun Manggarai akan menjadi stasiun terintegrasi yang dapat melayani jutaan penumpang setiap hari. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Pandu Priyo Aji, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara Presiden Joko Widodo memastikan akan kembali melakukan serangkaian groundbreaking atau peresmian pembangunan proyek di Ibu Kota Negara Nusantara. Jokowi mengungkapkan ada beberapa proyek swasta dan juga dari lembaga pemerintah yang akan dilakukan groundbreaking di IKN. Jokowi bahkan merencanakan akan melakukan groundbreaking di IKN pada setiap bulan. Pasalnya, bila sudah ada antrean investor yang siap membangun, maka groundbreaking dilakukan secara langsung. Jokowi meyakini dengan adanya groundbreaking dapat memberi semangat kepada investor lain untuk ikut serta dalam membangun ibu kota baru yang ada di Indonesia di Kalimantan Timur tersebut. Besok pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta, juga dari lembaga, dari pemerintah. Saya kira antusias untuk membangun fasilitas maupun di zona bisnis, di zona kesehatan, zona olahraga. Saya kira terus menuju ke IKN dan setiap bulan akan saya, kalau ada yang ngantri, ada lagi udah banyak, ya kita groundbreaking untuk memberikan semangat kepada yang lain. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan tengah menyiapkan groundbreaking tahap 3 pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan nilai investasi lebih dari 10 triliun rupiah. Setidaknya terdapat 3 sektor proyek yang akan dilakukan peletakan batu pertama pada tahap ketiga nanti. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan tengah menyiapkan groundbreaking tahap 3 pembangunan Ibu Kota Nusantara. Groundbreaking tahap 3 di IKN menargetkan nilai investasi lebih dari 10 triliun rupiah. Menurut Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono, setidaknya terdapat 3 sektor proyek yang akan dilakukan peletakan batu pertama pada tahap ketiga nanti.
Pertama, sektor hijau berupa proyek-proyek yang berkaitan dengan konsep Green Forest City dan reforestasi. Kedua, proyek penguatan dan pembangunan ekosistem di kawasan inti pusat pemerintah, berupa properti hunian, hotel, dan rumah sakit pemerintah. Sedangkan ketiga, proyek gedung lembaga-lembaga pemerintahan. Tapi banyak investor yang nggak sempat lagi groundbreaking minggu depan. Mereka udah ada yang libur nih. Jadi kalau dari segi total, ini sekitar 10 triliun lebih. Tapi berapa banyak yang sempat untuk masih sebelum libur groundbreaking minggu depan, itu saya belum bisa pastikan. Ya. Tapi akan mendekati 9-10 triliun. Karena tadi kan udah 36 ya. 36 kita mentargetkan 45 dan itu sudah masuk ya katakanlah 45 triliun itu. Sebelumnya, peletakan batu pertama tahap pertama telah dilakukan pada akhir September 2023 oleh Presiden Joko Widodo dengan total nilai investasi sebesar 23 triliun rupiah. Dan tahap kedua telah dilakukan pada awal November 2023 lalu dengan nilai investasi 12,5 triliun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi membuka posko pusat angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menteri Budi Karya mengingatkan agar seluruh masyarakat memberikan perhatian secara detail, khususnya terkait potensi terjadinya kemacetan di 5 wilayah. Pembukaan posko pusat Nataru tersebut untuk memberikan data yang akurat dari titik mobilitas Nataru. Data-data tersebut akan menjadi rujukan ketika ada hambatan di lapangan. Menhub mengingatkan agar pengelolaan posko angkutan harus dilakukan secara transparansi. Dengan adanya acuan data tersebut akan memudahkan perusahaan penyedia jasa angkutan untuk mengambil antisipasi langsung di lapangan. Menteri Budi Karya juga mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap potensi terjadinya kemacetan padat, libur Natal dan juga Tahun Baru ke depan. Beberapa tempat yang kita identifikasi sebagai tempat-tempat yang memang harus diperhatikan secara detail. Karena potensi kemacetan ada di sana, yaitu 5 ya, ada di Cipali, ada di Perak, ada di Ketapang, Soekarno-Hatta, dan Bali, Ngurah Rai. Dapat kami jelaskan bahwa untuk Cipali, alhamdulillah bersama stakeholder, bersama Pak Korlantas, juga bersama teman-teman jasa marga, kita sudah memiliki satu sistem yang bisa mengantisipasi jumlah-jumlah yang akan bergerak di satu tempat. Sehingga policy-policy yang sudah kita tetapkan dan menjadi kewenangan daripada Polri untuk menetapkan. Sementara untuk pengamanan libur Natal dan Tahun Baru, Korlantas Polri melakukan sejumlah persiapan, termasuk tactical floor game. Terdapat sejumlah titik krusial pada pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024, baik di jalan tol maupun di rest area. Terutama di gerbang tol Cikampek Utama, Cipularang, arah Cikupa, jalur arteri, serta jalur wisata. Sementara sejumlah tempat yang diprediksi merupakan trouble spot seperti Pasar Tumpah dan penumpukan arus lalu lintas juga diantisipasi. Guna menghindari adanya penumpukan di pelabuhan akan diterapkan beberapa rekayasa lalu lintas. Selain tactical floor game, diadakan pula latihan praoperasi lilin 2023. Tujuan latihan ini yaitu mempersiapkan seluruh personel untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan menjelang perayaan Natal. Cuaca dermaga yang bisa dioperasionalkan waktu dodol. Di jalan tol sendiri ya, tadi bisa kita lihat tergelar beberapa potensi kemacetan. Yang pertama di rest area, ini sudah kita lihat ya bagaimana pengelola rest area ini, manajemen rest area. Kemudian gate tol juga ini masih menjadi concern kita ya. Untuk gate tol terutama yang ada di Cikampek Utama, kemudian Cipularang dan ke arah Cikupa. Kemudian untuk di jalur arteri dan jalur wisata kita sudah siapkan untuk mengelola di tempat-tempat trouble spot seperti Pasar Tumpah, kemudian titik-titik yang menjadi bottleneck di arteri ini juga sudah kita antisipasi. Kemudian di jalur wisata ya, ini kita antisipasi, kita kelola, kita sudah siapkan beberapa cara bertindak ya di jalur wisata.
bisa itu pengalihan arus ketika terjadi kepadatan, ya, kemudian one way sampai dengan kontraflow itu sudah kita siapkan. Kemudian di penyeberangan, nah ini penyeberangan juga masih menjadi titik krusial kita di Merak maupun di Ketapang. Namun ini sudah kita survei, sudah kita siapkan beberapa cara-cara bertindak, rekayasa lalu lintas yang akan kita terapkan seperti delaying system, ya, nanti untuk arah Merak maupun arah ke Ketapang. Kemudian kita juga siapkan kantong-kantong parkir, buffer zone ketika mungkin situasi ekstrim, cuaca ekstrim, kapal tidak bisa menyeberang. Sementara pemirsa, uji adrenalin melompat dari jembatan lama setinggi 30 meter di Desa Mandalawangi, Kabupaten Bandung Barat menjadi sensasi berpetualang. Demi keamanan, para peserta rope jump harus ikut standar pengamanan dari para ahlinya. Alright, Tradikers, sekarang gue udah berada di spot buat loncat. Jadi dari sini ntar gue bakalan loncat, rope jumping, bakalan ngayun ke seberang sana. Sebelum loncat kita Om Pipa dulu ya. Om Pipa dulu. Untuk loncat yang pertama di jembatan ini. Om Pipa dulu. Om Pipa lai hom gambreng. Alamak, beruntung banget nih nasib gue. Bukan gue orang pertama yang mesti terjun dari jembatan setinggi 40 meter ini. Asik. Silakan loncat. Tadi gue lihat Kang Icang itu kelihatannya dia enak ya loncatnya ya. Jadi kayak nyantai gitu ya. Dia sampai enjoy banget ya bro. Yep. Gue udah gak sabar juga nih buat cobain. Ayo, gue siap-siap dulu. Wow, giliran gue nih terjun. Dak-dik-duk der sih jantung gue sob. Berdiri di sisi jembatan aja udah bikin nyali gue kembang kempis. Gokil sob. 3, 2, 1, Travel Addict tanpa seru habis. Dan gue nagih, gue mau coba sekali lagi. Harus. Wow, gue masih belum puas terjun sekali aja nih Tradikers. Sekarang gue mau coba lagi nih. Nah, ini yang menarik. Tapi bikin jantung tambah dak-dik-duk. Terjun dengan cara berbeda dan adrenalin gue tambah kencang. Gokil habis. Aduh, speechless man. Tapi yang kedua serem banget. Ayo. Wait. Ada aja nih temen gokil uriners. Ngerayain ulang tahun tuh makan-makan biasanya ya. Ini tambah dilempar dari jembatan. Tapi semuanya jadi asik sih sob. Seru aja gitu. Tanpa batas. 3, 2, 1. Yeah. Happy birthday! Travel Addict! Tanpa batas! Ya pemirsa, usai jalan-jalan kami ajak Anda berwisata kuliner yang tengah viral, yakni Cromboloni. Pastry viral perpaduan croissant yang dibentuk bomboloni khas Italia, dilengkapi dengan topping dan filling banyak rasa, membuat para pecinta kuliner pasti penasaran. Cromboloni atau croissant bomboloni saat ini tengah menjadi perbincangan pecinta kuliner. Ya, bahkan untuk mendapatkan pastry viral ini, pengunjung harus antre untuk mencobanya. Saya jadi semakin penasaran nih pemirsa. Halo pemirsa, pasti udah tahu dong, sekarang lagi viral nih kuliner pastry cromboloni yang katanya sampai rela antri saking enaknya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dan mencoba seperti apa sih enaknya perpaduan antara croissant dan bomboloni ini. Yuk ikuti saya.
Sesampainya di resto, saya pun ikutan antre dengan mengambil nomor urut yang telah disediakan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya saya dapat nih pilihan saya. Kromboloni dengan varian rasa coklat dan pistachio. Saatnya saya mencobanya. Ternyata emang bener enak banget loh pemirsa. Renyahnya croissant ditambah lembutnya bomboloni, apalagi ditambah varian coklatnya yang manis. Mantep. Tak hanya Kromboloni, restoran pastry yang terletak di salah satu pusat perbelanjaan di Kelapa Gading ini juga menyediakan banyak jenis pastry dengan rasa yang menggugah selera. Suasana resto yang nyaman dan instagramable membuat pengunjung betah untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Aku juga kesini tertarik untuk nyobain kromboloninya sih, lagi viral banget kan soalnya gitu. Dan juga ambience-nya juga bener-bener emang bagus banget sih gitu, cocok buat nge-brunch cantik gitu. Ya, jadi kromboloni ini menurut saya sih salah satu pilihan dessert yang unik juga ya, karena baru dan rasanya enak. Udah gitu teksturnya juga unik, dia crispy di luar tapi di dalamnya lembut dan juga berasa banget creamy-nya gitu. Hanya dengan Rp40.000, pengunjung sudah bisa menikmati sajian kromboloni dengan berbagai varian. Tak hanya itu, hampir seluruh menu, bahkan minuman, dibanderol dengan harga yang ramah di kantong. Jadi, tunggu apa lagi nih pemirsa? Dari Jakarta, Anggita Maura dan Sutrisno melaporkan. Pak Sutri di Cilegon, Banten membayar biaya ibadah umroh menggunakan uang koin hingga 2 karung beras. Tetaplah bersama kami pemirsa di Sindo Siang. Top Issue. Berbagi opini bersama para tokoh penting. Untuk ikrar netralitas dibacakan dan disuruhkan oleh semuanya. Membahas berbagai isu dan fenomena yang sedang terjadi di negeri ini. Mirip-mirip semua. Bersin-bersin, demam, batuk, pilek, lesu. Simak perbincangan lengkapnya dalam One on One. Setiap Jumat jam 8:30 malam. Di Sindo News TV. Beyond Headline. The best game in the world. More than just a game. It's all about passion, emotion, and determination. We are here to enjoy this game. Soccer Channel. Sindo Pagi selalu setia menemani Anda di waktu pagi. Majelis kehormatan ini harus juga mengawal kepercayaan publik. Kami mengabarkan banyak peristiwa penting yang menjadi headline utama. Been standing at that location with their cameras next to their vehicles. Sindo Pagi. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Hanya di Sindo News TV. Beyond Headline. Gelaran Pegadaian Liga 2 Indonesia telah dimulai. Melibatkan 28 tim untuk bersaing memperebutkan 3 tiket promosi menuju Liga 1. Gengsi dan harga diri akan dipertaruhkan hingga Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Cici dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Halim, Jakarta Timur. Selamat siang, Bribtu Cici, bagaimana pantauan arus lintas di tempat Anda melapor?
Ya baik, terima kasih Kevin dan selamat siang pemirsa menemani aktivitas Anda siang hari ini yang mana bertepatan dengan memasuki jam makan siang. Kita akan melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang memang pada pukul 12 siang tadi sampai dengan saat saya melaporkan kondisi arus lalu lintas pada umumnya di sekitaran kawasan Halim memang masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat memang kendaraan-kendaraan sendiri dari arah Tol Jagorawi yang akan keluar menuju ke arah Cililitan dan juga yang akan menuju ke arah Tanjung Priok maupun Bogor dan juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Halim hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan-kendaraan yang keluar menggunakan jalur tol sendiri masih didominasi oleh kendaraan kecil tetapi juga kendaraan besar, dan memang untuk kendaraan kecil sendiri masih didominasi oleh kendaraan berplat B. Dan terlihat juga kondisi arus lalu lintas dari arah Halim yang akan keluar menuju ke arah Cililitan ataupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Tol Jagorawi dan juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Halim juga sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang perlambatan yang terjadi di kawasan ini, perlambatan kecepatan dikarenakan adanya antrian traffic light dan juga sedikitnya pertemuan arus kendaraan khususnya bagi para pengendara dari arah Cawang yang akan berbelok menuju ke arah Cililitan sendiri. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan terkhususnya bagi para pengendara sepeda motor untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa tertanggal 22 Desember 2023 sampai dengan nanti 2 Januari 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara keseluruhan akan melaksanakan operasi lilin menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk itu bagi Anda yang akan mempersiapkan liburan bersama keluarga untuk menikmati masa-masa Natal dan Tahun Baru, kami himbau untuk selalu menyiapkan surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, tetapi juga menyiapkan kelengkapan fisik kendaraan Anda demi menjamin perjalanan Anda selamat sampai di tujuan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Demikian Kevin yang dapat saya laporkan langsung dari sekitaran kawasan Halim, Jakarta Timur, dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporan Anda langsung dari kawasan Halim, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Euro 2024 tentu sangat dinanti-nanti publik, tidak hanya di Eropa, namun juga pecinta sepak bola di Indonesia. Lalu siapakah yang diprediksi akan keluar menjadi juara? Apakah Italia akan mempertahankan gelar? Dan berikut jawaban Charles Puyol dari Spanyol dan Marco Materazzi. Dua legenda sepak bola dunia, Carlos Puyol dan Marco Materazzi, menyambangi Jakarta jelang Euro 2024. Sang juara Eropa tahun 2008, Carlos Puyol, serta Marco Materazzi memberikan prediksinya untuk Euro 2024 mendatang. Thank you, sir, for joining with us. The first question is, the group of B of the Euro 2024 is called of the group of death. How did you guys react when you found out about this group? Wow, but it's not easy. For sure, because we have Spain, Croatia, Albania. It's not easy. El fútbol nunca puedes confiarte, siempre tienes que respetar. En este grupo hay nombres más fuertes, pero bueno, yo creo que será interesante, más ganas de verlo. So, who will finish first, Italy or Spain? It's important we go ahead. Two of us. Claro, sí. Pasan España. Primo, segundo, Italia, ya está bien. igual. No hay problema. Okay, Spain's defeat to Italy in the previous semi-finals of Euro certainly hurt. Is it time for Spain to retaliate the defeat from Italy on the next Euro 2024? Bueno, España yo creo que tiene buena selección, gente joven que sube con mucha fuerza, pero
hay que ir paso a paso. Yo creo que no tienen que tener la presión de ser favoritos. Hay otras selecciones que para mí están un pelín por encima de la selección española, y entonces yo creo que tenemos que ir con toda la ambición, con todas las ganas de hacer un buen papel, que no va a ser fácil porque hay selecciones muy fuertes, pero hay que confiar. Italy, as the defending champions of Euro, doesn't appear to be in a good form at the moment. How optimistic are you that Italy will retain the title under Spalletti? Non è facile, vincere 2 volte sono riusciti in pochi in Spagna, e quando cambi così tanto, è vero che ha vinto l'Italia l'Europeo, è stata brava a fare gruppo, anche se magari non era attrezzata come altre squadre che potevano vincere, come la Spagna, l'Inghilterra. Detto questo, c'è un allenatore che ha vinto uno scudetto l'anno scorso, è molto bravo, e probabilmente ricominciare da capo in nazionale non è mai facile, perché ogni partita, ogni convocazione devi ricominciare sempre da zero. Però siamo i campioni d'Europa, è giusto che difendiamo questo trofeo e cercheremo in tutte le maniere di portarlo a casa. Lalu bagaimana prediksi 2 juara dunia ini? Siapakah yang akan melangkah ke final Euro 2024 dan siapa yang dijagokan untuk menjadi juara? So, who will win Euro 2024? Germany. Your dream final? Spain, Italia. 3 kali juara Eropa, Jerman akan berlaku sebagai tuan rumah di Euro mendatang. Terpanzer tentu menjadi favorit untuk kembali menjadi juara Eropa. Namun masih banyak tim-tim kuat lainnya di benua biru, seperti Prancis dan finalis Euro 2020, Inggris. Euro 2024 akan menjadi turnamen paling bergengsi di Eropa. 24 tim terbaik akan bertarung menjadi juara Eropa. Lalu siapakah yang akan keluar menjadi juara?